Apa kamu tahu kalau sebenarnya warna matahari kita adalah hijau? Oke, bercanda. Kenyataannya di saat yang sama, matahari bisa berwarna apapun yang kamu bayangkan. Tunggu, apa? Aku tahu, ini kayak lelucon, tapi aku serius loh. Faktanya, matahari kita benar-benar memiliki semua gelombang spektrum cahaya. Secara bersamaan warnanya merah, hijau, kuning, apa saja. Menurut kamu dari mana asal pelangi? Ketika dipantulkan oleh tetesan air di udara, sinar matahari akan terurai menjadi sejumlah gelombang berwarna yang bisa kita lihat secara terpisah. Dan jika menyatu, yang kita lihat seberkas sinar putih. Mata kita nggak mampu mengindra konsep semua warna di saat yang sama, hingga kombinasinya kelihatan putih di mata kita. Tunggu, katamu, kok putih? Matahari kan kuning. Yep, matahari juga kuning. Tapi tolong jangan tatap matahari cuma untuk memastikan ini. Matahari kelihatan putih jika kita lihat dari Stasiun Antariksa Internasional. Ini warna matahari yang terlihat oleh mata kita. Matahari memperoleh corak kekuningan ketika sinarnya diuraikan di atmosfer bumi. Atmosfer kita nggak membiarkan sinar biru dari spektrum lewat dengan baik. Tapi warna merah? Tentu, kenapa tidak? Omong-omong, itu sebabnya langit tampak biru di mata kita. Atmosfer menguraikan warna biru di semua tempat. Saat matahari terbit dan terbenam, gelombang biru yang pendek dipantulkan, tapi gelombang merah yang panjang mencapai kita dengan sempurna. Karena itu, kita melihat matahari terbenam berwarna pink, oranye, atau merah. Tapi apa yang akan terjadi jika warna matahari berbeda? Untuk menjawab pertanyaan ini, yuk kita ulang dengan cepat yang sudah kita pelajari. 1. Matahari memiliki seluruh spektrum warna. 2. Atmosfer kita seolah bilang, sinar biru gak suka, sinar merah oke lah. Jadi kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi jika matahari berwarna katakanlah merah. Seluruh dunia akan tampak seperti saat matahari terbenam. Keren kan? Kita bahkan gak usah menunggu sampai sore untuk mengagumi langit kemerahan, perairan oranye, dan bulan merah terang. Ya, keadaan akan lebih gelap dari biasanya, tapi masih lumayan lah. Omong-omong, suatu hari nanti matahari benar-benar akan berubah jadi merah loh. Ketika siklus hidupnya berakhir, matahari akan memuai dan berangsur-angsur berubah jadi raksasa merah sebelum akhirnya padam. Tapi ini akan buruk bagi kita. Jadi, semoga kita nggak melihat momen itu. Aku jelas nggak mau melihatnya. Aku masih ingin bersenang-senang. Nah, apa jadinya jika warna matahari hijau? Sebenarnya matahari memang hijau. Mungkin kamu akan bilang, tunggu, kamu bercanda? Bukannya barusan kamu bilang warnanya putih? Makasih udah nyimak. Tapi bukan gitu tepatnya kawan. Matahari cuma kelihatan putih. Tapi secara teknis, suhunya sekitar 5.500 derajat Celcius. Dan puncak panjang gelombang spektrum matahari cocok dengan corak hijau biru. Tapi untuk memastikan bahwa warna matahari benar hijau, kita harus meredam spektrum lain yang bisa dilihat. Kemudian atmosfer kita akan membiarkan warna hijau murni lewat. Lalu apa yang akan terjadi? Nah, semua akan jadi hijau dan juga agak gelap. Hadapi aja, gak mudah loh jadi hijau. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ayo kita warnai matahari biru. Sebenarnya, bintang biru memang benar-benar ada. Namanya raksasa biru. Untungnya, matahari kita bukan salah satu raksasa biru. Kenapa untung? Ya, karena raksasa biru adalah bintang muda dan cantik yang besarnya tak terbayangkan dan sangat-sangat panas. Nah, logika bahwa merah itu panas, biru itu dingin, gak berlaku bagi bintang. Bintang-bintang terpanas berwarna putih dan biru, dan yang terdingin berwarna kuning serta merah. Ya, matahari kita sebenarnya sangat dingin dibanding bintang-bintang lain. Nah, coba ukur suhu rata-rata di kotamu dan kalikan ratusan ribu. Ya, kita memang sedang berjuang menghadapi pemanasan global. Tapi kebakaran global? Tidak. Makasih raksasa biru. Tapi yuk kita bayangin matahari berubah jadi biru. Dunia akan kelihatan kayak apa ya? Yang mengejutkan, gak akan ada yang berubah. Ingat, aku tadi bilang kalau atmosfer menguraikan sinar biru? Itu sebabnya, dalam hal ini, semua akan tetap hampir sama. Mungkin langit akan lebih biru, tapi kita gak akan melihat banyak perbedaan. Dan terakhir, opsi tergelap. Apa jadinya jika bintang kita berubah hitam? Sediakan banyak lampu dan lilin, karena nggak akan ada sinar.
Orang-orang akan memakai listrik di seluruh dunia siang malam tanpa henti. Kita juga nggak bisa lagi melihat bulan. Bagaimanapun, kita semua bisa melihat bulan karena sinar matahari yang dipantulkan olehnya. Nah, yang bisa menerangi malam kita cuma bintang-bintang. Tapi itu nggak banyak membantu. Syukurlah skenario ini nggak realistis dan bintang hitam itu nggak ada. Betul kan? Iya, bintang hitam nggak ada. Akan tetapi, suatu hari nanti pada akhirnya, matahari kita akan menjadi hitam sepenuhnya. Dan yang kumaksud bukan lubang hitam, tapi katai hitam. Mungkin kamu sudah mendengar tentang katai putih atau 7 manusia katai. Ketika sebuah bintang semacam matahari kita mendekati akhir hidupnya, ia akan memuai dan berubah jadi raksasa merah. Lalu, berangsur-angsur kehilangan lapisan atasnya dan berubah jadi katai putih. Karena nggak lagi memproduksi bahan bakar, perlahan bintang ini menjadi dingin. Yang tersisa tinggal inti kecil, menjalani sisa hidupnya dan menyala terang. Dan saat bintang itu menjadi benar-benar dingin, betul, ia berubah jadi katai hitam. Tapi mungkin kamu belum pernah mendengarnya. Kenapa? Karena mengejutkannya, bintang hitam itu nggak ada. Enggak, aku nggak bohong. Masalahnya, bintang butuh sekitar 1 kuadriliun tahun untuk berubah jadi katai hitam. Dan alam semesta kita masih bayi, umurnya baru sekitar 14 miliar tahun. Jadi, belum ada bintang yang mencapai tahap ini. Bintang yang paling kuno sekalipun masih memancarkan sedikit cahaya. Karena itu, bintang hitam baru teori. Dan kita juga mungkin gak akan melihat bintang semacam itu. Tapi, apa kamu pernah dengar kalimat terkenal yang berbunyi, bintang-bintang yang kita lihat di malam itu sudah jadi hantu karena sinarnya baru sampai ke kita sekarang? Itu hanya mitos. Semua bintang itu masih hidup kok. Yeay! Kenapa aku jelasin ini semua? Yuk kita bayangin matahari berubah jadi katai hitam. Seluruh tata surya akan langsung tenggelam dalam kegelapan mutlak. Suhu udara juga akan luar biasa dingin. Bulan akan meninggalkan orbitnya dan menabrak bumi. Tunggu, jangan. Yuk kita lewati momen ini dan berasumsi kalau kita masih hidup. Untungnya kita nggak langsung membeku seperti yang mungkin kamu perkirakan. Inti bumi memiliki suhu sendiri, lebih dari 5.000 derajat Celcius. Tapi suhu di permukaan planet kita akan langsung turun menjadi 0 derajat Celcius. Inti bumi berangsur-angsur akan menjadi dingin. Tiap 2 bulan, suhunya akan turun 2 kali. Hanya dalam 2 bulan, suhu permukaan bumi akan menjadi minus 123 derajat Celcius. Dan dalam setahun, akan mencapai minus 270 derajat Celcius. Kebanyakan tumbuhan akan lenyap dengan sangat cepat. Bukan karena hawa dingin, tapi karena tidak adanya fotosintesis. Yang lain masih akan hidup agak lebih lama, berkat oksigen yang masih tersisa di atmosfer. Dan yang cukup aneh, pepohonan masih akan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Metabolisme pepohonan berjalan lambat dan memperoleh gula dari tanah. Lapisan atas lautan akan sangat cepat membeku. Beruntung kerak es tebal ini akan mengisolir perairan dalam. Hingga untuk sementara, seluruh laut belum akan membeku. Makhluk-makhluk laut akan bertahan dengan sangat bagus. Makhluk-makhluk ini sudah ada lama sebelum kita. Dan sudah terbiasa dengan perubahan suhu luar biasa, kurangnya oksigen dan makanan, tekanan sangat besar, serta berbagai kesulitan lain dari kehidupan laut dalam. Lalu gimana dengan manusia? Pertama-tama, kita mulai jatuh sakit. Tanpa vitamin D, manusia akan mengalami banyak masalah kesehatan yang berbeda. Tubuh kita juga butuh sinar matahari untuk memproduksi melatonin. Melatonin ini membantu kita memahami kapan kita harus tidur dan bangun. Jika manusia nggak punya hormon ini, tubuh akan jadi sangat bingung dan nggak akan mengerti apakah tubuh butuh tidur atau tidak. Itu berarti banyak orang akan mengalami insomnia. Tapi kita masih bisa bertahan. Kita punya 2 pilihan. Membangun kapal selam raksasa dan turun ke kedalaman lautan yang lebih dekat dengan inti bumi, atau menetap di permukaan, menjalani hidup di lokasi tertentu yang memiliki sumber energi geotermal. Di Islandia misalnya, kita juga bisa tinggal di dekat gunung berapi. Panas gunung berapi akan cukup untuk menghangatkan kita untuk waktu yang lama. Penglihatan kita akan beradaptasi dengan gelap, tapi di titik tertentu, kemampuan melihat kita akan mencapai kondisi maksimum. Jadi, kita harus terbiasa hidup dalam kegelapan total. Tapi siapa yang tahu, mungkin kita akan bisa beradaptasi dengan kehidupan seperti ini. Jadi mana yang akan kamu pilih?
Hidup di dasar laut dalam kapal selam atau tinggal di permukaan di dekat gunung berapi? Hewan-hewan di alam liar pasti akan jadi yang pertama nyadar kalau matahari berhenti memancarkan cahaya. Kebanyakan hewan butuh siang hari buat bepergian, terutama di sabana luas di Afrika. Zebra, wildebeest, dan jerapah butuh siang hari buat menghindari predator. Begitu matahari terbenam, hewan-hewan ini tidur. Kalau matahari tiba-tiba padam, mereka bakal kebingungan dan jadi santapan makan siang awal buat predator. Makhluk nokturnal bakal kebingungan juga sama perubahan waktu ini. Burung biasanya terbang pada siang hari, jadi kita nggak akan bisa mendengar atau melihat mereka lagi. Merekalah yang melahap hama di langit. Mereka dan kelelawar sih. Tapi kalau nggak ada kelelawar di tempatmu, anggap aja serangga bisa berpesta pora di sini. Suhu akan mulai turun perlahan. Manusia juga akan merasakan dampaknya. Kita terbiasa disinari matahari pada tengah hari. Tapi kalau hilang, kita bakal hidup dalam kegelapan. Kita harus mempraktikkan keterampilan bertahan hidup kita. Kalau matahari tiba-tiba padam, kita cuma punya waktu sekitar 8 menit buat menikmati sisa cahayanya. Soalnya, cahaya matahari butuh waktu selama itu buat merambat ratusan juta kilometer di tata surya. Kita harus pakai lampu UV buat bercocok tanam, tapi kebutuhan pangan di seluruh dunia nggak akan tercukupi. Apalagi dengan jatuhnya suhu global, kita akan sulit bertahan hidup di daratan terbuka. Semua orang harus masuk ke tempat berlindung dan bunker yang hangat. Tumbuhan butuh fotosintesis untuk tumbuh. Tanpa itu, nggak akan ada tumbuhan. Roti nggak akan ada karena butuh gandum. Bahkan alga di laut yang menjadi sumber oksigen tertinggi dibandingkan hutan, butuh fotosintesis buat hidup. Artinya, level oksigen akan mulai menipis. Perairan besar seperti danau, samudera, dan laut juga mulai kekurangan oksigen buat menopang kehidupan biota laut. Salah satu sumber utama vitamin D kita adalah matahari. Emang sih ada cara lain buat dapat vitamin D, tapi matahari adalah sumber terbaik dan paling mudah. Tanpa tanaman dan vegetasi, semua herbivora harus berebut rumput hijau terakhir di daratan atau daun yang tergantung dari pohon. Nggak lama lagi, mereka akan kehabisan makanan. Manusia juga akan dirugikan karena kita butuh hewan seperti sapi, kuda, dan domba untuk mata pencaharian kita. Tapi peristiwa ini nggak akan terjadi dalam semalam. Laut akan tetap hangat untuk beberapa saat, tapi akhirnya bakal jadi dingin dan membeku. Bumi masih jadi planet yang ditenagai inti besi yang menghasilkan banyak panas. Tapi itu aja nggak cukup buat bikin bumi hangat. Langkah kita berikutnya adalah mencari tempat berlindung yang pas dan bikin badan tetap hangat. Kalau hal ini terjadi dalam semalam, nggak akan ada bunker siap bangun buat kemungkinan kayak gini. Kecuali kalau kamu nonton video ini dan mutusin buat membangunnya sekarang. Bunker ini harus memberi panas setiap saat dan mampu menumbuhkan tanaman di bawah sinar UV. Bangunan bertenaga matahari nggak akan berguna lagi. Orang-orang harus memakai kostum ramah lingkungan waktu ada di tempat terbuka. Karena suasana bakal gelap gulita, kita butuh lampu terang atau kacamata penglihatan malam. Daratan bakal tandus. Hewan malam yang tahan suhu dingin akan berkuasa. Bangunan akan runtuh karena oksigen bakal menipis. Beton butuh oksigen buat menyatu. Bunker sendiri cuma punya oksigen yang terbatas. Kita harus mindahin banyak pohon ke tempat yang punya sinar UV kuat, biar bisa menghasilkan oksigen. Nantinya, pohon akan menghasilkan ekosistem sendiri di bunker bawah tanah yang luas. Permukaan laut akhirnya akan membeku. Mengambil sumber daya alam dari dasar laut, kayak gas atau minyak, bakal mustahil. Objek besar yang dulunya adalah bintang terang dan bersinar, bakal masih ada di luar angkasa. Tapi apa yang terjadi kalau matahari menghilang dalam semalam? Kurang lebih sama, tapi jauh lebih buruk. Matahari adalah benda langit terbesar di tata surya. Matahari bikin semua planet berada di tempatnya. Planet-planet ini mengelilingi matahari secara tertib. Kalau matahari nggak ada, planet-planet ini akan bergerak sembarangan. Ada yang saling bertabrakan. Ada planet yang melayang dan berkelana di luar angkasa sampai nemu bintang baru buat dikelilingi. Bumi mungkin jadi salah satu dari planet itu, atau mungkin juga enggak. Planet kita tetap bakal gelap. Kita bakal melayang di luar angkasa dengan cepat banget.
planet ini nggak akan berotasi sendiri, dan kita akan ditabrak banyak benda langit. Kita bakal masuk garis lintasan komet yang nunggu buat nabrak kita. Bukan ancaman dingin yang jadi faktor besar, tapi benda yang ada di atas kita. Artinya, kita harus menggali bunker lebih dalam. Kita nggak akan punya atmosfer lagi buat memerangkap segala bentuk panas. Kita bakal melayang selamanya. Tapi kita kembali ke kemungkinan bahwa matahari hanya padam. Tenang, planet kita masih akan mengorbit matahari bersama planet lainnya. Suhu akan terus turun sampai nggak ada yang bisa bertahan di permukaan. Kita akan selalu berada dalam kegelapan. Cuma bakteri dan mungkin tardigrada yang bertahan di permukaan. Tardigrada adalah makhluk kecil yang bisa bertahan hidup di mana saja, termasuk luar angkasa. Akhirnya, oksigen akan punah dari permukaan bumi. Semua akan binasa, kecuali tardigrada, karena mereka akan dominan dan mungkin jadi satu-satunya makhluk di permukaan. Mereka bisa berevolusi menjadi makhluk lebih besar dan jumlahnya semakin banyak. Ratusan ribu tahun kemudian, manusia akan berevolusi sesuai kondisi di bawah tanah. Mata akan jadi jauh lebih besar, biar bisa menyerap cahaya sebanyak mungkin. Kulit kita akan jadi lebih putih karena nggak ada matahari di bawah tanah. Pendengaran juga jauh lebih sensitif karena gema di bawah tanah. Kecerdasan kita akan tetap sama, tapi tubuh kita akan siap buat permukaan. Ancaman utama kita adalah tardigrada raksasa yang berkeliaran di atas. Di bawah mikroskop, mereka emang menggemaskan, tapi bayangin ukuran mereka jadi kayak beruang kutub. Masih mau melihara ini di halaman belakang? Mereka bisa hidup di mana aja, jadi mereka bakal menyusup ke bunker sesekali. Mereka ganas, mereka punya berbagai ukuran dan bentuk. Sekarang ini, manusia udah bukan makhluk dominan karena mereka harus sembunyi di bawah tanah. Beberapa tardigrada dari berbagai suku bermusuhan. Kota-kota besar yang dulu dipenuhi manusia akan jadi habitat beruang air raksasa. Tardigrada dikenal sebagai beruang air karena bentuknya mirip beruang kecil. Tapi sekarang, hewan berkaki 8 ini jauh lebih besar dari beruang. Beruang dan kebanyakan hewan akan punah dari permukaan bumi. Di bawah es, sebagian makhluk laut dalam akan berkembang biak dan mendekati permukaan. Hewan-hewan ini terbiasa hidup dalam kegelapan karena jauh dari matahari. Tapi setelah ribuan tahun mendominasi perairan, tubuh mereka jadi besar. Beberapa hewan ini beradaptasi dan sekarang bisa merangkak di daratan. Meskipun permukaannya beku, mereka nemu cara buat mecahin es dan keluar dari air. Sementara itu, manusia bikin terowongan dan jaringan bawah tanah yang besar, membangun kota dan peradaban. Kita akan mendominasi terowongan yang bikin tangan dan kaki kita jadi berselaput dan membesar. Kita menguasai bawah tanah dan tetap jadi makhluk terpintar di bumi. Kita berhasil. Ukuran matahari kita lebih dari 1 juta kalinya bumi. Penelitian terkini menunjukkan antara 20-30% bintang induk di alam semesta kerap melahap planetnya sendiri. Dan seperempat sistem planet yang mengitarinya punya masa lalu yang kelam. Objek yang telah menghidupkan planet ini ternyata juga bisa memangsanya. Semua planet di tata surya kita bergerak mengitari matahari secara konstan. Dan kemungkinan besar, gerakannya udah seperti itu sejak pertama kali terbentuk, tapi ternyata nggak semua planet bisa begitu. Kondisi yang amburadul telah bikin tata surya kita punya banyak planet, sampai kemudian matahari melelehkannya. Jarak antar objek di tata surya sangat selaras dan seimbang, sehingga gravitasi planetnya nggak saling mengintervensi. Gaya gravitasi di Jupiter jauh lebih kuat daripada di bumi, dan kalau terlalu mepet ke Jupiter, planet kita akan berubah jadi satelitnya. Ukuran Jupiter sangat jumbo, dan kalau bumi kita seukuran anggur, Jupiter akan sebesar bola basket. Dengan teknologi termutakhir saat ini pun, para ilmuwan masih kesulitan loh untuk nentuin kalau bintang induk ternyata bisa memburu planetnya sendiri. Jadi, untuk mencari tahunya, mereka perlu mengamati sistem biner. Jadi sederhananya, sistem biner adalah tata surya dengan 2 bintang yang saling mengorbit. Dan biasanya 2 bintang ini terbentuk dalam kurun waktu yang sama dengan gas pembentuk dan kondisi yang juga sama. Maka kandungan unsurnya juga kurang lebih sama.
Saat membuka mata di pagi hari, kita langsung disambut oleh cahaya matahari yang telah merambat sejauh jutaan kilometer. Dan saat mendekatinya, tubuh kita akan semakin kepanasan. Tapi pancaran sinar matahari juga mengandung bahan kimia khusus yang membuatnya jadi unik. Bahan ini merupakan zat ringan seperti oksigen, karbon, hidrogen, dan helium. Di dalamnya memang ada sejumlah zat lain, tapi yang terbanyak cuma itu. Dengan mengamati keempat unsur ini, ilmuwan bisa menyingkap sejarah pembentukan tata surya dan mereka bisa tahu kalau prosesnya telah berlangsung mulus atau malah amburadul. Mereka juga telah mengamati 107 sistem biner yang terdiri dari bintang seperti matahari dengan menganalisis cahayanya. Karena tiap sistem terdiri dari 2 bintang induk, mereka juga membandingkan keduanya untuk mencari perbedaan. Dari pengamatan para ilmuwan, bintang yang lapisan luarnya lebih tipis punya unsur yang berlainan dari pasangannya. Semua bintang induk mengandung unsur ringan, tapi ada juga yang terdiri dari unsur berbatu seperti besi, silikon, dan titanium. Unsur ini punya keterkaitan dengan medan kasar yang terdapat di permukaannya, tapi ternyata sebagian unsur juga terbang di angkasa. Kalau lapisan luarnya tipis, berarti di situ ada banyak zat besi. Sejumlah bintang terbentuk secara berpasangan. Bahkan, kebanyakan bintang di galaksi Bima Sakti berpasangan dalam sistem biner. Artinya, matahari kita terbilang unik karena cuma sendirian. Tapi sejumlah teori menyatakan kalau matahari kemungkinan telah ditinggalkan kembarannya di masa lalu. Bintang berjarak sekitar 184 tahun cahaya ini dinamakan HD 186302. Bisa aja kan kalau bintang ini emang pernah jadi kembaran matahari? Ribuan bintang lahir di awan molekul. Area ini terdiri dari gas dan debu yang perlahan runtuh oleh beratnya sendiri. Matahari diperkirakan telah mengalami fase yang sama 4,6 miliar tahun yang lalu. Setelah cukup umur, bintang akan bergerak ke area kosong dan biasanya diikuti kembarannya. Para ilmuwan juga mengklaim 85% dari semua bintang bisa bergerak dengan pasangan binernya atau punya banyak pasangan. Tapi lebih dari 50%-nya berpasangan ganda. Sayangnya, kita cuma bisa melihatnya dengan jelas setelah bintang ini terpisah dari orbit aslinya bertahun-tahun silam. Malahan, jejaknya masih bisa dicari di awan Oort atau area luas yang terdiri dari komet, batuan kosmik, dan es di tepi luar tata surya kita. Awan Oort bisa melayang-layang karena lokasinya jauh dari jangkauan gravitasi matahari. Awan ini juga gampang keluar dari orbitnya menuju luar angkasa. Saat melalui area ini, kita seolah-olah sedang melintasi ruang hampa di luar angkasa. Sebagian unsur ringan di luar angkasa juga mengandung unsur berbatu yang seharusnya cuma ada di permukaan planet. Hal ini disebabkan oleh bintang yang mendepak planet dari orbit lalu melahapnya saat jaraknya terlalu mepet. Peristiwa yang sama juga akan terjadi kalau bintang terus membesar lalu mulai menelan semua objek di sekitarnya. Menurut para ilmuwan, saat menelan planetnya sendiri, bintang seperti ini akan jadi kacau balau dan berputar cepat hingga akhirnya hancur lebur. Tapi tenang aja, matahari kita kemungkinan nggak akan memakan planetnya dalam waktu dekat kok. Bintang terbentuk saat awan hidrogen dan helium membesar hingga runtuh oleh beratnya sendiri. Tekanan dan suhunya terus naik ke level ekstrim. Setelah kehilangan elektron, atom hidrogen akan mengalami reaksi fusi, lalu melepaskan energi untuk melawan gravitasi yang runtuh. Tapi setelah gaya gravitasinya mampu menahan reaksi fusi hidrogen, bintang akan membesar dan menjadi raksasa merah. Dan 1 miliaran tahun kemudian, hidrogen di inti luar akan hilang, meninggalkan banyak helium yang akan berfusi dengan unsur lain. Setelah semua heliumnya hilang, gravitasi akan mengerdilkan sang raksasa merah menjadi katai putih. Dan setelah katai ini menghilang, sistem bintang akan melepas banyak gas dan debu keluar angkasa. Para ilmuwan mengklaim matahari kita masih punya waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun sebelum memasuki fase ini. Dan kalaupun akan terjadi, prosesnya akan berlangsung sangat lama, mungkin bisa sampai jutaan tahun. Tapi gimana ya kalau matahari tiba-tiba menelan planet kita?
Bumi akan mulai memanas cuma dalam hitungan detik. Perubahan suhu beberapa derajat aja bisa langsung menyebabkan bencana alam. Tudung es akan meleleh cuma dalam beberapa detik, kemudian membanjiri daerah pesisir. Pulau kecil di area terpencil bisa-bisa hilang. Dan setelah suhunya makin panas, semua area yang tertutup salju akan langsung mencair dan berubah menjadi tempat kering mirip gurun. Kebakaran akan terjadi di sejumlah kawasan dan peralatan sehari-hari manusia akan langsung ludes. Bagian dalam bumi juga ikut memanas, lalu memicu letusan gunung berapi di seluruh dunia. Antartika akan mencair oleh panas dan gunung berapinya ikut meletus. Cuma dalam hitungan menit, seisi bumi akan terkepung api dan debu sebelum hancur menjadi serpihan kecil yang berterbangan di angkasa dan akhirnya jatuh di area yang sangat jauh. Tapi tenang aja, peristiwa seperti ini kemungkinan besar nggak akan menimpa planet kita kalau matahari menggeser bumi dari orbitnya. Ceritanya akan lain lagi sih. Suhu bumi akan memanas karena medan magnet di sekitarnya bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Dan setelah bumi bergeser, medan magnetnya akan melemah. Suhu matahari yang super panas juga bikin bumi kita semakin gosong. Gaya gravitasi jadi nggak stabil. Kemudian, fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari kita makin acak-acakan. Dalam waktu 5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan berubah jadi raksasa merah. Ukurannya terus melar hingga mampu melahap Merkurius dan Venus. Kemungkinan besar, bumi juga akan jadi incarannya. Saat jaraknya cuma sejauh 1,5 juta kilometer dari matahari, bumi sudah nggak bisa lagi kita huni. Meski terkesan jauh, jarak segitu cuma 4 kalinya jarak bumi menuju bulan. Dengan mendeteksi komposisi kimia pada sinar bintang yang lokasinya lebih jauh, para ilmuwan bisa nemu planet lain seperti bumi. Karena atmosfer di sekitar bintang pemangsa ini telah mengubah komposisi kimianya. Mereka bisa tahu tata surya mana aja yang dulunya lebih tenang. Tapi yang perlu digarisbawahi, planet ini harus punya siklus orbit yang sesuai. Kalau orbitnya nggak terhalang objek lain, berarti planet ini bisa kita asumsikan mirip dengan bumi dan kemungkinan besar bisa dihuni. Tapi proses ini memerlukan waktu yang sangat lama, sebab di dekat kita saja ada jutaan bintang yang mirip dengan matahari. Peluang kita untuk bisa nemu planet seperti bumi masih sangat tipis. Dan kalaupun ada, di planet tersebut kemungkinan ada kehidupan. Kita juga nggak tahu pasti kalau penghuninya secerdas manusia, tapi mungkin mereka telah mengalami evolusi yang sama.